Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan kembali belajar tentang doktrin Tritunggal. Mengapa kita perlu belajar doktrin Tritunggal? Karena kita tahu bahwa sejak dulu sampai sekarang sudah sering kali disampaikan tentang materi-materi doktrin ini, tetapi toh sampai hari ini masih banyak sekali orang-orang yang belum paham atau belum mengerti tentang Tritunggal ini. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri masih banyak yang belum mengerti tentang Tritunggal itu sendiri. Apa definisi atau pengertian dari Tritunggal? Kita akan sama-sama mendengarkan jawabannya dari Bapak Pendeta Ezra Soru yang telah menyampaikan materinya melalui sebuah seminar di sebuah gereja. Mari kita menyaksikan videonya. Nah, pertama-tama mari kita melihat definisi atau pengertian dari Allah Tritunggal. Nah, kalau kita bicara definisi ini, biasanya ada definisi secara etimologi dan definisi secara terminologi. Ya, etimologi itu artinya dari akar katanya. Nah, kata Tritunggal itu khas Indonesia. Ya, istilah ini sebenarnya dalam bahasa Latin adalah Trinitas, dan Trinitas itu berasal dari kata tres, tiga. Makanya orang kalau biasa nama tres itu coba selidiki kemungkinan besar anak ketiga. Ya, tres dan unus, ones yang dalam bahasa Inggris menjadi one. Ya, itu satu, sehingga Trinitas itu artinya tiga satu. Itu secara etimologis. Itu sama seperti alat yang ada di sana itu namanya keyboard. Berasal dari dua kata, yaitu key yang berarti kunci, board yang berarti papan. Jadi keyboard itu artinya papan berkunci. Nah, itu begitu aja secara etimologis. Tapi secara terminologis, keyboard adalah sebuah alat musik yang bla 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 bla. Ah, itu terminologis. Nah, secara etimologis ya Trinitas ya tiga satu. Tres tiga menjadi tri di Indonesia, unus satu menjadi tunggal di Indonesia, sehingga akhirnya bisa disebut sebagai doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Nah, ada pengertian terminologisnya. Nah, apa pengertian terminologisnya? Saya berikan dua pandangan. Pertama dari Benjamin Warfield, dia bilang begini: ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal dan sepadan, sama di dalam hakikat, tapi berbeda di dalam pribadi. Sama di dalam hakikat, beda dalam pribadi. Saya berikan dari buku Pendeta Stephen Tong. Doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme. Monoteisme ini kepercayaan pada satu Allah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kita ini kafir, tidak. Ini doktrin monoteis yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai tiga pribadi, bukan satu. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, dan pribadi ketiga Roh Kudus. Tiga pribadi bukan berarti tiga Allah, dan satu Allah bukan berarti satu pribadi. Tiga pribadi mempunyai esensi atau sifat dasar. Bahasa Yunaninya ousia. Ya, yang sama yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, namun ketiganya mempunyai satu ousia, yaitu esensi Allah. Nah, ini secara terminologis demikian. Ringkasnya begini, doktrin Tritunggal percaya bahwa Allah itu esa, tapi esanya tidak mutlak. Di dalam keesaan itu ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu doktrin kita.
Nah, doktrin ini seperti tadi kutipan tadi, ini doktrin monoteis, tapi karena orang tidak salah, orang tidak paham, lalu menganggap bahwa ini adalah doktrin politeis, di mana orang Kristen menyembah banyak Allah, secara khusus triteisme, percaya 3 Allah, makanya kita seringkali dianggap kafir. Sementara itu, oleh saksi Yehova, oleh Unitarian, itu menganggap bahwa doktrin Tritunggal ini doktrin yang sesat. Menurut orang saksi Yehova, sebenarnya ada penyusupan agama kuno, agama kafir Yunani Romawi ke dalam kekristenan, di mana mereka menyamakan dengan ada banyak penyembahan di dalam dunia kuno tentang Allah atau Dewa 3 serangkai. Dewa 3 serangkai itu misalnya ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, atau juga di dalam berbagai macam kebudayaan yang lain. Itu ada dewa-dewa 3 serangkai. Nah, misalnya ini dari, kalau saudara lihat gambar ini adalah Allah atau dewa 3 serangkainya Mesir, yakni ada Horus, Osiris, dan Isis pada milenium kedua sebelum Masehi. Dan ini dianggap sebagai penyusupan. Ini sumber dari doktrin Tritunggal yang masuk ke dalam Alkitab, lalu akhirnya terjadilah apa yang disebut sebagai doktrin Allah Tritunggal. Sementara itu oleh kaum yang merasa diri sebagai kaum rasional, menuduh doktrin ini menjadi doktrin yang tidak masuk di akal. Jadi Islam menganggap itu kafir, saksi Yehova Unitarian menganggap ini sesat, kaum rasionalis menganggap ini tidak masuk akal. Ya, demikian penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Suru tentang definisi atau pengertian Tritunggal. Definisi atau pengertian Tritunggal ada 2 yang telah disampaikan, yaitu pengertian secara etimologi dan juga pengertian secara terminologi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dapat bermanfaat, dapat memberkati kita, menolong kita agar kita semakin memahami tentang Tritunggal yang benar. Jikalau ada komentar, silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.